Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, Sarjana Kimia. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materi yang masih dengan berhubungan kimia organik lagi nih. Setelah sebelumnya gugus fungsi, aldehid dan keton, asam karbosilat dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan kembali membahas mengenai salah satu gugus fungsi, yaitu ester, gitu kan. Apa sih itu ester? Nah, dalam kimia, ester atau alkil alkanoat adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan salah satu gugus organik, biasanya dilambangkan dengan R. Nah, gugus karboksil itu kan OH gitu kan. Nah, si H-nya itu diganti atau diubah dengan gugus R gitu atau rantai panjang gitu. Gugus R bisa gugus itu betana, etana, pokoknya ya alkana, alkuna bisa lah gitu kan. Nah, ester memiliki rumus struktur yang sama dengan asam alkanoat dan memiliki gugus fungsi RCOOR gitu kan. Setelah kemarin asam karbosil itu RCOOH, sekarang RCOOR. Nah, ini contohnya adalah karbonil. Senyawa ester merupakan hasil reaksi dari asam karboksilat dengan alkohol yang berlangsung pada suasana asam. Jadi ester ini terbentuk dari reaksi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, berlangsung pada suasana asam. Nah, si asamnya itu nanti akan mengganti gugus asam karboksilat dengan alkoholnya itu si H dari asam karboksilat akan digantikan dengan gugus R yang berasal dari alkohol. Sedangkan OH yang dari alkohol akan mengikat H yang lepas itu hingga membentuk H2O. Jadi reaksi sampingnya yaitu H2O, sedangkan hasil utamanya yaitu ester gitu. Nah, selanjutnya adalah tata nama. Penamaan diawali dengan penetapan rantai utama, yaitu rantai terbajang yang mengikat gugus karbosilat. Nah, kembali lagi bahwasanya setiap penamaan senyawa organik itu pasti selalu rantai yang terpanjang yang utamanya gitu kan. Nah, yang mengikat gugus karboksilat berarti di situ harus ada gugus karboksilatnya gitu. Dimana atom C pengikat gugus karboksilat juga mengikat atom oksigen. Nah, selanjutnya memberikan nomor pada rantai alkil. Dimulai dari C yang mengikat gugus karboksil. Penamaan diakhiri dengan menyebutkan nomor dan nama cabang pada rantai alkil, diikuti dengan nama rantai alkil dan diakhiri dengan nama rantai utamanya, dengan menghilangkan kata asam dari nama alkanoat. Posisi gugus fungsi tidak perlu diberi nomor. Nah, sifat dari ester sendiri, sejumlah atom karbon sedikit atau rantai yang pendek memiliki sifat mudah menguap dan berwujud cair. Jadi kalau misalkan dia rantainya pendek, si ester ini mudah menguap dan berwujud cair. Sedangkan ester dengan rantai yang panjang ditemukan pada minyak berwujud cair dan lemak padat yang merupakan senyawa triester. Nah, biasanya ini senyawa minyak gitu kan. Ester itu senyawa minyak, biasanya rantai panjang, maka berwujudnya cair gitu atau lemak gitu kan. Minyak dan lemak tidak larut dalam air tapi larut dalam benzena dan eter karena itu gitu, karena dia bersifat non polar seperti itu. Reaksi esterifikasi. Nah, ini contoh adalah pembuatan minyak. Jadi berasal dari esterifikasi dari ester ditambah dengan basa NaOH, maka akan bentuk CH3CONA, garam atau sabun, dan sebuah etanol. Nah, ester dihidrolisis oleh air pada suasana asam. Reaksi ini adalah asam karbosilat dan alkohol. Tuh, kalau misalkan dia hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan juga alkohol gitu. Itu kalau misalkan ester dihidrolisis pada suasana asam. Kalau hidrolisis dari ester dalam suasana basah menghasilkan sabun dan alkohol. Ini dalam suasana basah kan NaOH gitu. Senyawa-senyawa ester, banyak ester memiliki bau seperti bau buah-buahan sehingga banyak senyawa dijadikan perasa atau aroma buatan. Nah, biasanya ini kayak perisa buatan atau pewangi buatan gitu yang biasanya untuk adonan kue seperti itu. Nah, nama ester: alil heksanoat, bensil asetat, bornil asetat, butil butirat, etil asetat, etil butirat, etil heksanoat. Ini adalah contoh-contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, alil heksanoat itu ada di nanas, bensil asetat ada di pir, bornil asetat ada di pine, butil butirat ada di nanas, lagi etil asetat menghilang cat kuku. Biasanya di situ. Etil butirat di pisang, etil heksanoat di nanas. Nah, itu nanas ya. Nah, etil senama di manis, etil format di lemon, etil heptanoat di aprikot, etil isolavela di apel, etil lactat mentega, etil nenat anggur,
etil pentanol apel, dan genosida di pelargonium. Nah, ini adalah nama-nama yang selanjutnya. Silahkan untuk dihafalkan atau dipelajari, gitu kan. Untuk dilihat sebentar. Nah, oke, jadi ester tadi itu sebenarnya tuh senyawa karboksilat, asam karboksilat yang mengalami reaksi, gitu kan. Mengalami reaksi dengan alkohol, maka akan membentuk ester gitu. Sedangkan reaksi sampingnya adalah H2O atau air gitu dalam suasana asam ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau gugus ester itu sendiri nanti namanya adalah contohnya kalau misalkan rantai utamanya itu pentana gitu kan ya. Sedangkan rantai sampingnya yang berkata dengan O itu etil, berarti namanya etil pentanoat, harus ada OAT-nya. Sedangkan yang berkata dengan O yang rangkap tunggal gitu kan, itu disebut dengan etil, seperti itu. Jadi penamaannya seperti itu secara IUPAC-nya. Kalau misalkan nanti ada rantai panjang, misalkan rantai panjang utamanya itu heksana, sedangkan rantai itu adalah OCH3, berarti metil heksanoat, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.